Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berkah dalam, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kalian tetap sehat, tetap bersemangat untuk kita selalu mengikuti pembelajaran ilmu harmoni bersama saya, Pak Turino, dalam materi yang baru, non-harmonic tone. Baik, selamat mengikuti. Materi baru kita dengan non-harmonic tone. Nah, apa tuh non-harmonic tone itu sendiri? Kalian tahu ini adalah bagian yang baru dari pembelajaran kita. Non-harmonic. Non itu bukan harmonic tone, itu berarti nada harmonik. Artinya ada nada yang masuk ke dalam kelompok nada-nada harmonik dalam sebuah akor. Seperti itu kurang lebih arti harafiahnya. Jadi bukan nada harmonik yang masuk dalam sebuah akor yang akhirnya itu disebut sebagai nada disonan. Baik, apa atau sebetulnya nada disonan yang dimaksud itu? Nah, misalnya seperti ini, kita punya trinada C, E, G misalnya. Akor C kan, C, E, G. Kemudian di situ terselip ada nada D. Nah, maka D-nya itu jadi disonan atau non-harmonic tone. Lebih tajamnya lagi non-harmonic tone menjadi nada yang bukan merupakan bagian dari akor C, E, G itu. Tetapi kalau misalnya akor C-nya itu kemudian disebut sebagai C9 misalnya, maka ya D-nya itu tadi hanya hanya disonan saja, bagian dari akor itu tetap, bukan non-harmoniknya. Begitu ya. Baik, mari lanjut dari pengertian non-harmonic tone itu sendiri di dalam buku yang sudah menjadi sumber dari buku ilmu harmoni dalam banyak buku ini sebetulnya. Ini kembali ini kalau itu kok sumbernya buku lama, ya jelas buku lama karena yang namanya musik klasik itu kita ya membahas tentang barang-barang yang memang sudah lama ya. Musik klasik itu sendiri kan ya musik-musik lama. Nah, di The Theory of Harmony, sekali lagi, mengapa musik lama? Karena ya yang sudah menjadi dasar landasan teori sejak dulu itu dijadikan sebagai sebuah ilmu, ya itu musik lama itu. Oke. Nah, di buku Theory of Harmony di Robert Altman disebutkan bahwa non-harmonic tones be identified and classified by the relationship of the dissonance to the harmonic tones with preset and follow it. Jadi non-harmonic tone itu bisa diidentifikasi dan diklasifikasikan dari hubungan dari nada-nada harmonik dan nada disonannya, ya, di mana itu terlihat dari nada yang mengawali note of approach, terus non-harmonic tone, dan nada yang menjadi penyelesaiannya atau note of resolution. Tuh. Nah, to identify most non-harmonic tones, it is necessary to analyze the three notes involved. Jadi untuk bisa mengidentifikasi dari non-harmonic tone itu sendiri, kebanyakan non-harmonic tone itu sendiri, itu kita harus punya kemampuan untuk menganalisa trinada yang ada. Ya, saya sudah pernah minta kalian untuk menghafal trinada itu bahkan. Maka itu penting sekali. Kita akan sulit untuk bisa kemudian menyebut, oh ini non-harmonic tone, kalau kemudian kamu trinada saja tidak mudeng-mudeng gitu ya. Maka penting sekali untuk bisa itu. Nah, namun sebelum kita masuk ke non-harmonic tone, saya ingin menyampaikan bahwa saya minta kalian mempunyai pemahaman yang mantap tentang semua akor dalam sebuah tangga nada. Baik itu tangga nada mayor dan minor. Misalnya dalam tangga nada mayor itu akor 1, akor 2, akor 3, akor 4, akor 5, akor 6, akor 7 kita sudah mulai pakai. Jadi semua akor bantu, akor 2, 3, 6, 7, akor complementary chord-nya itu akan mulai kita pakai. Tidak terbatas hanya akor-akor pokok saja 1, 4, 5. Walaupun itu belum langsung kita bahas tentang hubungan nada di dalam akor itu, misalnya akor 2 ke 7 bagaimana, akor 3 ke 6 bagaimana, mungkin belum sampai harus seperti itu, tetapi ini akan menjadi penting saat kita akan membahas tiba-tiba kita ketemu akor 2 ke akor 5, akor 6 ke akor 1 dan seterusnya, 5 ke akor 6 dan seterusnya.
Itu penting. Artinya nanti kalau misalnya saya menyebut akor dalam tangan nada mayor, berarti kamu harus tahu satunya mayor, duanya minor, tiganya minor, empatnya mayor, limanya mayor, ya, enamnya minor dan tujuhnya diminis. Disebut tangan nada C, maka enamnya langsung tahu A minor. Tangan nada F, enamnya langsung tahu D minor. Tangan nada D mayor, tiganya langsung tahu fis minor dan seterusnya. Ini harus pemahaman tentang trinada. Kemudian semua akor dalam tangan nada kamu harus mulai paham. Demikian juga di dalam tangan nada minor, ya. Dalam tangan nada minor kamu juga harus itu paham, memahami bagaimana semua akor dalam tangan nada minor itu apa saja. Akor 1 minor, 2-nya diminis. Akor 1 minor, 3-nya augmented. Loh, kok augmented? Nah, ini kebetulan contohnya minor harmonis. Dari 3 minor itu kita pakai ini minor harmonis. Walaupun bukan berarti harus minor harmonis. Bisa juga minor asli, bisa juga minor melodis. Ini kebetulan minor harmonis. Nada ketujuhnya naik, ya kan? Jadi gis. Dengan demikian akor 3-nya terpengaruh. Jadi tidak hanya C G tetapi menjadi C E gis, maka menjadi augmented. Jadi dalam minor harmonis, akor bantu berikutnya, akor 2-nya diminis, akor 3-nya augmented, akor 6-nya mayor. Harus langsung ingat. Ini kebetulan contoh di dalam tangan nada A minor, 1 A minor, 2 ini adalah B diminis, 3-nya C augmented, dan seterusnya. Termasuk juga kalau misalnya saya tanya, bagaimana di E minor? Nah, langsung nyaut harus 6-nya apa, 2-nya apa. E minor berarti 2-nya F minor, F diminis, 3-nya berarti G augmented, ya, dan seterusnya. Harus itu menjadi sebuah keharusan, kalian langsung nyaut. Sebab kalau tidak nanti kita akan kesulitan. Lalu apa toh fungsinya non harmonic tone itu? Fungsi non harmonic tone. Ngapain kita harus belajar itu? Nah, ini kepentingannya untuk pada saat kalian ngaransemen. Sebuah aransemen yang tidak menggunakan non harmonic tone itu semua nada berarti diberi akor. Ya, semua nada berarti diberi akor. Nah, apakah semua nada itu harus diberi akor atau tidak? Nah, ini sebagai contoh. Kalau dari awal sampai akhir semua nada diberi akor, aransemen itu akan terkesan kaku. Ya. Kita hanya bisa mendengar brang breng brang breng brang breng, melodinya bisa jadi tidak jelas karena tersamar oleh akor. Tapi berbeda kalau menggunakan non harmonic tone, aransemen itu bisa menjadi lebih manis, lebih nyaman untuk didengar, melodinya bisa menjadi lebih jelas. Seperti itu. Saya ingin contohkan bagaimana jika misalnya kita melihat ini. Coba. Ini dia. Dalam sebuah apa? Wow, malah ini berubah posisinya. Dalam sebuah aransemen yang menggunakan dan tidak menggunakan non harmonic tone. Ya. Kalau menggunakan non harmonic tone itu bagaimana? Kalau tidak menggunakan non harmonic tone itu bagaimana? Ini contoh yang tadi, ini tidak menggunakan non harmonic tone. Kita dengar ya. Ini frase pendek, nggak mungkin belum terasa ya. Tapi kalau ini satu lagu hanya begitu saja, kaku rasanya, kurang nyaman. Sekali lagi dengar. Ya, kita ini tadi saya sudah singgung bahwa kita sudah mulai menggunakan akor 2, bahkan ini sudah ada modulasi di situ ya. Nah, sekarang bagaimana halnya kalau menggunakan non harmonic tone? Rasakan. Ya, terdengar garis melodinya itu juga terbantu oleh perjalanan akor yang mendapatkan non harmonic tone seperti itu. Tapi tentu saja saya ingin pesankan bahwa tidak semuanya itu harus menggunakan non harmonic tone juga. Sebab kalau terlalu banyak non harmonic tone juga keruh juga sama.
tidak terus otomatis pakai non harmonic tone itu pasti nggak keruh. Sama juga kalau semuanya dari awal sampai akhir semuanya ada non harmonic tone ya keruh, sama juga. Nah, maka ini perlu nanti keseimbangan, mana yang cukup hanya akor-akor saja, mana yang perlu dikasih non harmonic tone, itu perlu sekali. Baik ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang di non harmonic tone itu ada banyak nama, ada banyak jenis. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk bisa melihat apa toh jenis-jenisnya non harmonic tone. Yang pertama ini passing tone. Ya, passing tone. Di mana dalam passing tone itu sendiri ada accented passing tone and unaccented passing tone. Passing yang ada di dalam ketukan yang lemah dan passing yang berada dalam ketukan yang berat di aksennya. Kemudian yang kedua ada neighboring tone. Di situ ada upper neighboring tone dan lower neighboring tone. Ya. Nada tetangga, ya nada terdekat, itu ada yang upper dan kemudian ada yang lower. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah suspension and retardation. Suspension and retardation. Suspensi tetapi jenis yang berbeda, ada nada yang naik dan turun. Yang ketiga itu antisipasi, anticipation. Yang keempat, yang kelima adalah appoggiatura, yang kelima. Nah, itu nanti kita akan melihat bagaimana sebuah nada kalau melompat itu seperti apa. Berikutnya ada escape tone yang keenam, escape tone. Yang ketujuh itu changing tone. Dan yang kedelapan adalah pedal point, di mana pedal point itu sendiri ada 3 jenis ya. Yang pertama itu pedal point itu sendiri, artinya non harmonic tone-nya berada di bass. Yang kedua, internal pedal, non harmonic tone-nya ada di alto dan di sopran. Kemudian yang ketiga, inverted pedal, non harmonic tone-nya ada di, maaf tadi saya salah, internal pedal itu non harmonic tone-nya ada di alto dan tenor, di inner voice-nya. Maka disebut inner pedal juga. Dan yang ketiga inverted pedal, non harmonic tone-nya ada di sisi melodi, di sopran. Ya, sekali lagi, yang pertama tadi passing tone, neighboring tone, itu. Yang ketiga suspension, retardation. Yang keempat antisipasi. Yang kelima appoggiatura. Yang keenam escape tone, yang ketujuh changing tone, dan yang kedelapan pedal point. Ada 8. Kita pelajari bersama. Nah, ini sebuah contoh. Ini contoh dari passing tone. Kita punya melodi misalnya G, A, B. Mungkin tidak harus semuanya diberi akor. Seperti tadi. A-nya itu bisa kita jadikan non harmonic tone dalam bentuk passing. Jadi hanya 2 akor saja di sini. Termasuk juga jika dengan neighboring tone, nada tetangga, nada terdekat ya. Ini G, A, G. G, A, G begitu. A-nya nggak perlu, hanya G dan G saja. Kita beri akor 1 dan 1 balikan pertama. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang memerlukan konsentrasi dari kita semua untuk kita mempelajari non harmonic tone secara lebih baik lagi. Ya. Terusnya kita harus belajar ini ya. Kita harus belajar lebih teliti, lebih baik, lebih yakin. Karena tanpa pembelajaran, tanpa motivasi yang kuat, kamu nanti akan bermasalah, orang paham-paham. Ya, tapi jangan khawatir karena ini ada video, kamu boleh ngulang-ulang, bagian yang nggak jelas diulang lagi, bagian yang nggak jelas diulang lagi, begitu. Dan ini saya juga sangat merindukan sekali. Betul-betul ingin merindu, ingin ketemu dengan kalian. Ya, bulan merindu ini. Cuma tolong harus dipahami, ya. Tolong pahami bahwa keadaan pandemi ini memang tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Tolong dipahami lagi. Seandainya pun besok kita dibolehkan untuk bertemu, maka yang terjadi adalah protokol yang sangat ketat. Dan saya yakin kalian itu juga paling-paling bosan marah-marah lagi nanti. Di sini di sekolah pinginnya bos rangul-rangulan karo konco dan sebagainya,
kerumun-kerumun, nah besok nggak boleh. Jamnya juga dibatasi, karena memang nggak boleh terlalu lama. Harus cuci tangan di mana-mana, dan sebagainya. Tapi kalau kalian niat dan kalian adalah orang-orang yang luar biasa, saya pikir itu pun bukan menjadi masalah. Ya, termasuk juga saat kalian belajar di rumah. Jadilah orang-orang yang luar biasa. Dalam kondisi apapun kita tidak menyerah. Dalam kondisi apapun kita tetap yakin bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang berarti. Kekuatan kita itu bertambah justru dalam tekanan yang besar. Seperti itu mestinya. Itu orang yang luar biasa. Berbeda dengan orang-orang biasa-biasa saja. Orang-orang yang biasa-biasa saja itu ya mohon maaf, sedikit-sedikit menyalahkan keadaan. Sedikit-sedikit, ini begini, itu begitu. Kebanyakan seperti itu. Terutama dalam hal untuk nutupi, sebetulnya saya tuh malas pengen ngapa-ngapain gitu. Ya. Jadilah orang yang lebih dari orang yang biasa. Sehingga insya Allah pada kesempatan berikutnya kalian akan menjadi orang yang memang bisa tampil. Menentukan banyak hal di kehidupan kalian kelak. Gitu ya. Semangat untuk itu. Baik, sekarang saya akan ajak kalian untuk kita mendalami berikutnya tentang non-harmonic tone itu sendiri. Ini tadi di awal saya sudah meminta kalian untuk ini ya, memahami semua akor dalam tangga nada, dalam mayor maupun dalam minor, ya kan? Nah, berikutnya non-harmonic tone itu sendiri tadi juga sudah kita coba jelaskan bahwa non-harmonic tone secara singkat adalah nada yang bukan merupakan bagian dari suatu akor. Seperti tadi saya contohkan, C, E, G, ada D. Nah, D-nya non-harmonic tone. Kemudian non-harmonic tone itu bisa dilihat ciri-cirinya dari 3 nada, dari trinada. Dari 3 nada. Nada awal, kemudian non-harmonic tone itu sendiri, kemudian nada penyelesaian. Nada awal itu disebut sebagai note of approach, non-harmonic tone itu sendiri, kemudian note of resolution. Note of resolution. Penyelesaian, artinya dikembalikan ke akornya. Seperti itu. Kita lihat passing tone. Non-harmonic tone yang pertama, passing tone. Ya. Passing tone, a non-harmonic tone which is found stepwise between harmonic tones of different pitch. Non-harmonic tone yang berada di antara dua nada harmoni dalam gerak yang melangkah. Geraknya melangkah. Do, re, mi, re, do. Seperti dulu kita belajar passing balikan kedua ya. Ya, mi, fa, sol, fa, mi, do, si, la, si, do. Ya, seperti itu. Bergerak melangkah. Melangkah itu artinya bergerak sekunde. Satu-satu. Ya, di situ akan kita lihat ada unaccented passing tone dan accented passing tone. Apa bedanya? Mari kita lihat. Yang pertama, unaccented passing tone. Nah, kita melihat pertama ciri dari non-harmonic tone itu sendiri dalam bentuk passing itu non-harmonic tone. Nah, non-harmonic tone itu yang dilingkari ini itu berada di interval di antara interval terts. Ini notasi yang saya tandai ini semua adalah interval terts. Non-harmonic tone itu sendiri bisa di sopran, bisa di alto, tenor maupun bass. Ya. Di interval terts. Nah, lalu disebut sebagai unaccented passing tone jika non-harmonic tone-nya itu berada di ketukan lemah. Non-harmonic tone ada di ketukan yang lebih lemah dari dua nada dalam nada harmoniknya. Jadi di ketukan lemah. Ini kita lihat. Ini kan lebih kuat. Ini juga lebih kuat. Ketukan kedua juga lebih kuat. Ini ada di 1/8-nya. Demikian juga kalau dalam bentuk 1/4. Ketukan pertama dan ketukan kedua jelas lebih kuat. Nah, ini di ketukan pertama dan ketukan ketiga, maaf, jelas lebih kuat.
Sementara ini di ketukan kedua yang relatif lebih lemah dari ketukan ketiga dan apalagi ketukan pertama. Ya, jadi seperti itu. Unaccented passing tone berada di ketukan yang relatif lebih lemah dari dua nada harmoniknya. Demikian juga sebaliknya jika accented passing tone, dia berada di ketukan yang lebih kuat, minimal dari nada berikutnya. Ya, ini dia non harmonik. Di akor 1, balikan pertama, ini D adalah nada non harmonik. Ya, ini juga E adalah nada non harmonik di akor 5. Nah, baru dikembalikan di nada D-nya itu sendiri. Di akor 5 ini dikembalikan ke C sebagai bagian dari akor 1. Itu. Non harmonic tone dalam bentuk passing adalah nada non harmonik yang berada di interval, di antara interval terts. Ya. Kemudian dia jika berada di ketukan lemah disebut UPT, jika berada di ketukan kuat disebut APT. Jadi berikutnya untuk yang UPT, non harmonic tone-nya itu bergabung dengan akor 1. Di akor sebelumnya, akor pertama, maaf, bukan akor 1. Akor pertama, ya, di akor pertama. Ini dia masuk akor pertama. Nah, walaupun ketukannya semua seperempat, ini akor pertama. Ini akor dominan septim, balikan ke pertama, ini akor dominan biasa. Nah, berikutnya, kalau accented passing tone itu bukan di akor pertama, ini kan akor pertama. Nah, ini akor kedua. Passing untuk yang accented itu di akor kedua. Itu pembedanya ya. Unaccented itu nada non harmoniknya ikut akor pertama, sedangkan accented passing itu ikut akor kedua. Seperti itu. Ini dia. Jadi kalian harus, saya minta untuk mulai mencoba mencermati ya. Seperti apa itu non harmonic tone yang saya maksudkan. Saya ingin minta kalian untuk mari kita, ini tak hapusi dulu dalam gerak yang lebih cepat. Baik, mari kita lihat sekarang. Lihat dari ciri-cirinya. Sebelumnya, nah ini dia. Saya ingin sampaikan pada kalian ini tentang note of approach dan note of resolution. Ini adalah rangkaian dari nada harmonik dan non harmonic tone. Di awal disebut sebagai note of approach. Ya. Di tengahnya sendiri ini disebut sebagai non harmonic tone. Ini yang di tengah. Yang terakhir ini note of resolution, nada penyelesaiannya. Seperti itu. Oke, kembali ke nama non harmonic tone itu tadi. Ini nama non harmonic tone-nya apa? Ini seperti ini, perhatikan ini posisinya. Bagaimana? Iya, bagus. Unaccented passing tone, kita singkat UPT boleh ya. Unaccented passing tone ini berada di ketukan yang relatif lebih lemah dari dua nada lainnya. Berikutnya ini, yang atas. Lihat, dia berada di sini. Apa namanya? Oke, bagus. Accented passing tone, APT. Ya. APT. Accented passing tone. Iya, dia ketukan kuat di akor kedua ini. Tram, traram. Ini apa? Ya, bagus. Ini adalah UPT. Unaccented passing tone. Dia di ketukan lemahnya ini tadi. Berikutnya ini, apa ini? Ya, di ketukan lemah. Namanya UPT juga. Ini juga UPT juga. Dalam posisi seperti ini, ya, dalam posisi seperti ini, kamu boleh menyebutnya, ini kan ada dua. Maka kamu boleh menyebutnya dengan double UPT. Itu boleh kok. Ya, artinya
Ya memang itu double, UPT-nya memang double. Ada 2. Ini bahkan 3 ini, triple UPT. Ini UPT juga ini. Cuma saya menyarankan besok saat membuat aransemen ya terus jangan mentang-mentang kita sudah tahu non harmonic tone, semuanya diberi non harmonic tone. Kalau perlu di double, UPT-nya double, APT-nya. Wah ini bisa. Sama aja nanti hasil aransemennya keruh kisruh juga. Tetap perlu keseimbangan kok ya. Tetap perlu keseimbangan. Untuk membuat sebuah aransemen yang indah, kadang perlu penegasan, semuanya diberi akor, semuanya ada akor. Ada juga yang terus diberi non harmonik. Jadi tetap harus kalian lihat, kalian tata keseimbangannya. Baik, contoh berikutnya ini apa ini? Ayo. Contoh berikutnya dari ini. Atau langsung kita coba untuk ini ya. Kita coba untuk menyusun rangkaian akor dengan non harmonic tone. Coba ya. Kita akan coba, ini ada tapi saya hapus lagi supaya kalian nanti terbiasa untuk membuat non harmonic tone ya. Ini saya hapus lagi untuk kita buat dari awal. Nanti posisi nadanya bisa beda. Bisa beda ya, nanti tidak harus seperti itu. Dan namanya nanti saya minta seperti apa. Nah ini dia, ini juga saya coba untuk kita susun ulang lagi. Kita buat ulang lagi. Kita hapus non harmonic tone-nya, kita buat lagi ya. Baik, yang pertama saya ingin kita membuat UPT dulu coba. UPT dilihat dari ini akor ini. 5 4 2 dominan septim balikan ke 3 ya toh. Ini tangga nadanya natural ini ya. Dan akor 4 balikan pertama. Berarti apa itu? Ya, 5 balikan ketiga berarti dominan septim balikan ketiga. Dominan septimnya ini berarti G, B, D, F. Balikan ketiga bassnya ada di F, bagus. Ya. Akor 4 balikan pertama. 4 balikan pertama. Akor 4 akornya adalah F, A, C. Di sini di tangga nada ini. Balikan pertama bassnya terts. Jadi tersnya dari F, A, C adalah A. Jadi bassnya A. Seperti itu sudah jadi bassnya. Nah, saya minta kalian untuk kalau membuat progresi itu bass, kalau sudah ditentukan ini simbolnya, bassnya kita buat biar benar sesuaikan dengan simbol. Berikutnya jangan terus langsung ini disusun jadi akor. Buat dulu soprannya. Nah ini G, B, D, F sudah ada F. Misalnya kita bisa buat di situ D. Akor 4 balikan pertama F, A, C sudah ada A. A tidak boleh diulang lagi karena dia adalah terts. Ya. A adalah terts. Jadi mungkin yang lain misalnya ini C. Nah, ini perhatikan. Mengapa saya minta kalian untuk membuat posisi setelah bass kemudian sopran supaya kita bisa membuat perbandingan yang bagus, susunan yang bagus. Ingat bahwa harmoni trinada itu, akor itu pada masa klasik itu berasal dari kontrapung. Dimana kalau kontrapung, sopran dan bass itu saling menjadi melodi dan saling membentuk nada-nada yang bagus. Semuanya melodi tetapi itu saling mendukung. Nah, maka ini juga sama. Tetap diminta sopran dan bassnya tetap harus saling mendukung. Tidak boleh terus paralel dan sebagainya. Ya, tetap harus saling mendukung. Biasanya yang nyaman kalau bassnya naik ya soprannya turun. Walaupun tidak selalu harus seperti itu ya. Oke. Baik, setelah ini baru suara dalamnya, inner voice-nya, alto dan tenornya. Akor dominan septim balikan ke 3. G, B, D, F sudah ada D dan
Berarti ini Pak G ya, bisa ya. Terus tenornya itu sudah G, F ini bisa berarti B. Atau dibalik, boleh. Dibalik juga boleh. Nah, ini kita pakai yang ini coba. Nah, selanjutnya ini G-nya kemana? Kemana? Ke A. Oh, tentu bukan. Ini jadi double terce ya toh? Jangan ke A. Dia bisa ke F. F, A, C. Ini kemana? Oh iya, ini ada sebuah hal yang harus diluruskan dulu. Maaf ya. Ini dia. Ini kalau ini ke F, ini ke A, ini ke C. Nah, ini mau nggak mau dia nada tenornya C ya. Kenapa? Nggak mungkin A karena double terce ya nggak boleh, tapi double queen masih mungkin. Padahal yang bagus adalah double tonika, ini mestinya di F. Tapi kalau ini di F, B, C, D, E, F. Do, itu queen, lompatannya terlalu jauh. Maka yang memungkinkan adalah tetap C. Seperti itu ya caranya. Tolong itu diingat-ingat. Nah, setelah itu kita lihat. Tadi yang namanya passing adalah melihat mana yang punya interval terce. D, C, terce, bukan, itu sekonde. G, F, terce, bukan, itu sekonde lagi. B, C, apakah itu terce? Juga bukan, itu juga sekonde. Yang terce ada hanya F, A. Jadi mungkin yang bisa jadi non harmonik tone ya bassnya ini. Nah, caranya apa? Ya, karena ini harus 3 nada, maka harus ada yang dipecah. Nah, ini kalau diminta unaccented passing tone, maka yang dipecah adalah akor yang pertama. Akor yang pertama. Oke, dipecah. F, A. Di antaranya ada nada G. Nah, G ini adalah non harmonic tone-nya. Itu dari accented passing tone. Demikian ya. Baik. Berikutnya ini. Coba. Ini kalau sudah seperti ini saya sangat mempermasalahkan nilai nada, penulisan nilai nada oleh kalian loh ya. Yo, ini akor 6 balikan pertama ke akor 1. Akor 6 balikan pertama ke akor 1. Ya. Yo, akor 6-nya apa? Ini tangan nada C mayor, akor 6-nya adalah A minor. A, C, E. Balikan pertama. Berarti bassnya di terce. Terce-nya A, C, E adalah C. C. Ya. Terus akor 1, posisi dasar. Bassnya apa? C juga karena posisi dasar. Ah, sudah tertulis bassnya. Soprannya. Soprannya. Jangan menulis C dan C lagi. Ya, tulislah yang berbeda. Kalau ini misalnya C, apakah boleh ini double terce? Ya, di posisi sopran dan bass terce itu bisa di double ya. Kalau sudah kasusnya seperti ini beda. Kalau sudah kasusnya seperti ini beda. Boleh, boleh. Nah, seandainya tidak C apa? A misalnya. Boleh, silahkan. Ini datar ya, jadi ini bisa naik atau turun. C. Nah, misalnya ini terjadi turun ke G. Atau mungkin ini pengen C, silahkan. Ini misalnya G. Nah, baru suara dalamnya apa ini? Suara dalamnya ini C, A. Kurang ini E, ya toh? Dan ini apa lagi? Yang bagus ya A lagi dibuat. Karena apa? Double tonika. Ke akor 1. C, E, G. Sudah ada G, sudah ada C. E-nya kemana? A-nya kemana? Yang terdekat harus kita cari. Ya. Nah, kalau E ini kayaknya lebih baik dipertahankan karena ada nada E juga di akor 1. C, E, G sudah ada.
yang belum, berikutnya apakah G? Boleh, tetapi ada pilihan yang lebih baik yaitu C. Kebetulan ini tidak terlalu melompat. Ters masih mungkin ya kan. Kita lihat. Nah ini mohon maaf, tadi bilang diminta untuk membuat. Nah ini kita diminta untuk membuat accented passing tone. Nah accented, nah ini dia. Berarti satu, cari interval ters, ya, ketemu A dan C. Yang lain tidak mungkin karena hanya sekonde. Kemudian yang kedua, lihat di yang kedua. Non harmonik tone-nya antara A dan C adalah apa? B. Ya kan? Baik, B. Berarti itu ditaruh di akor berapa? Yang pertama, yang kedua. Nah, untuk accented, ini mintanya accented, ditaruh di akor kedua. Caranya ya ini dijadikan B dulu, menjadi non harmonic tone, baru dipecah, dikembalikan ke nada harmoniknya. Nada harmoniknya C, apa ya? Itu tadi awalnya C. Seperti itu. Maka ini menjadi accented passing tone karena dia ada di ketukan. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi ingat. Nah ini contoh lagi ini. Contoh. Nah ini seperti apa? Apakah mungkin ini dijadikan unaccented passing tone? Mungkin. Bisa. Nah kita buat contohnya ya. Misalnya ini tadi. Ini kebetulan persis. Ini kebetulan persis ini. Akor 6 balikan pertama ke akor 1. Akor 6 balikan pertama ke akor 1. Yuk kita contoh persis ya. C, C. Ini A, C. Ini E, E. Ini A, G. Seperti itu. Nah, dalam posisi not seperempat. Penulisannya mestinya kembali seperti tadi ya. Nah ini diminta untuk menjadi unaccented passing tone. Nah, berarti kita tetap tangkap ini, ya toh, yang punya interval ters. Kalau unaccented kembali tadi, yang dipecah akor yang pertama. Itu dia. Akor yang pertama. Non harmonic tone-nya di antara A dan C, kok non harmonic tone? Nadanya B. Jadi non harmonic tone-nya ya B. Kalau kita mintanya passing. Ini menjadi unaccented passing tone. Seperti itu. Ini sama akornya. Pembedanya ini ada di ketukan kedua, akor kedua, ini ada di akor pertama. Itu non harmonic tone untuk yang passing, baik accented passing tone maupun unaccented passing tone. Nah ini dia, ini ada tantangan yang lebih banyak ini. Akor 4, 6, 2, 5. Oke, 4 apa? F. Ya kan? Berikutnya 6 apa? A. Akor 2-nya apa? D. Terus berikutnya akor 5. Akor 5 apa? G. Seperti itu sudah jadi. Nah, ini diminta untuk membuat sekaligus accented passing tone dan unaccented passing tone di dalam rangkaian tersebut. Bagaimana? Ini bassnya sudah kita tentukan. Kemudian soprannya. Bassnya seperti itu. Nah, kita buat soprannya. Ya, ini soprannya kita buat gerak yang ini yang paling gampang ya kita buat gerak yang bertentangan kalau bisa. Kalau enggak ya enggak harus, tapi cobalah bikin tararara, soprannya bisa kita buat. Ini akor 4 apa nadanya? Hanya ini C. Itu naik ya. Akor 6 apa? A. Akor 2-nya bagaimana? Itu ada A, mungkin masih A lagi karena masih ada nada yang itu ya. Kemudian akor 5 apa? B. Nah ini paling enggak geraknya cukup manis ya. Dibunyikan dulu.
Ya, sudah. Baru suara dalamnya dimulai dari tenor, ya, F, C. Bisa kemudian di sini F lagi, ya. Kemudian altonya A misalnya, atau dibalik, altonya F, ininya yang A, itu sama saja. Berikutnya, tenor berikutnya adalah akor ke-6 A, C, E, sudah ada A dan A. Berarti A lagi bisa jadi yang terdekat ya, ini mungkin. Tapi dikasih C pun boleh. Ini paralel terce, nggak masalah. Berikutnya ini adalah akor kedua D, F, A. Sudah ada D dan A. Ya mau nggak mau supaya ini tidak overlapping, tidak terlalu tinggi ya ini ke D ya toh. Terus akor G di situ ini supaya tidak overlapping jangan turun ke G atau ke B karena jadi lebih rendah dari bass yang sebelumnya. Maka ini mau tidak mau juga masih bertahan di D. Seperti itu. Jangan di sini sekali lagi. Kalau ini di sini dia overlapping karena apa? Tenornya lebih rendah dari bass di akor sebelumnya. Maka mau nggak mau ini ditahan. Kebetulan itu kan ada G, B, D. Nah, F ke akor 6, A, C, E. Yang belum di sini jelas E. E, akor 2, D, F, A. Sudah ada D, D. Yang belum F. Ya toh? D, D, A. Yang belum F. Terus akor 5, G, B, D. Sudah ada semua. Yang belum adalah G. Supaya double. Tonika. Nah, sekarang ini diminta APT dulu. Ya, mana yang bisa? Ini bisa. Bass. Sopran juga bisa. Nah, diminta APT ya. Jadi kalau APT, akor yang kedua ini, di antara hubungan dua akor ini, akor yang kedua apa ini? 6. Berarti 6-nya dipecah dulu menjadi apa? A, B, C, B, A. Nah ini karena accented, taruh di aksennya terus baru kembalikan ke A. Apa? Seperti itu. Akor 6, APT-nya sudah kita buat. Berikutnya ini, dia minta UPT. Mana ini yang bisa dibuat UPT? Nah, ini dia akor 2 ke akor 5. Ada enggak? Wow, ini membuatnya bagus. Ada yang nggak bisa ini, UPT. Baik, kalau sudah seperti ini, mau nggak mau kita, misalnya kalau ini dipakai untuk menjawab ilmu harmoni ya, mau nggak mau memang kita harus membuat sebuah situasi di mana itu akhirnya bisa dibuat non-harmonic tone. Begitu maksudnya. Baik, ini itu kan tadi melodinya sudah dari B. Kalau ini ke B juga tidak mungkin intervalnya jadi jauh, ya kan? Yang mungkin adalah D. Sehingga ini mau nggak mau, ya memang karena ini untuk menjawab itu, nah ya sekali lagi untuk menjawab itu ya ini ngalahi menjadi double queen. Nah, UPT yang dipecah di akor yang pertama. D apa E F ke D. Nah, non harmonic tone-nya ada di E. Unaccented passing. Baik, sementara itu yang harus kita pahami. Coba sekarang kita dengar yang menggunakan non harmonic tone bunyinya seperti apa. Ya, saya berharap kalian sudah paham ya
tentang itu. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan kirim, bisa di WA saya, email saya, di GC itu kalian posting, masuk ke email atau langsung email saya juga boleh. Tanyakan apa yang memang kalian tidak paham, atau bisa juga ini videonya diulang-ulang, boleh. Kalian pakai kuota YouTube Unlimited kan biasanya lebih suka YouTube-nya itu. Kalian yang suka nonton YouTube ya terus YouTube-nya diperbesar. Baik, begitu kita akan melanjutkan di pembahasan kita ya. Jadi sekali lagi kalian harus tetap semangat belajar. Sekali lagi pertanyaan itu boleh dimasukkan di WA, di Google Classroom atau yang lain. Ya. Sementara kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan dulu ya. Demikian pelajaran bersama saya untuk non-harmonic tone. Materi kita yang sekarang non-harmonic tone. Saya berharap kalian jangan semu-semu untuk terus tetap belajar, bersemangat dalam situasi yang berat sekalipun. Ya, tetap bersama saya pada kesempatan berikutnya. Bersama saya Pak Rino untuk kita belajar ilmu harmoni lebih lanjut lagi. Supaya kalian besok pada saatnya menjadi arranger-arranger yang hebat. Terima kasih sudah belajar dengan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berkah dalam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Sampai bertemu lagi.